Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita yang mana kita masih membahas tentang biografi para ulama yang beliau-beliau ini menjadi mata rantai keberlangsungan dan perkembangan mazhab al-Imam Syafi'i. Beliau-beliau adalah para ulama yang memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat Islam sampai pada hari-hari yang sekarang ini. Dan pembahasan kita tentang biografi ulama ini masih mengupas para ulama-ulama yang beliau hidup di abad ke-9 Hijriah sampai masuk pada permulaan abad ke-10 Hijriah. Di antara ulama-ulama yang hidup di masa-masa itu dan beliau memiliki pengaruh yang besar di masa-masa itu adalah beliau salah seorang ulama pemilik dan penulis kitab Muqaddimah Hadramiyah. Yang mana kitab Muqaddimah Hadramiyah ini merupakan salah satu kitab yang tidak asing lagi dipelajari di kalangan para santri, begitu juga diajarkan di tengah-tengah masyarakat muslim secara umum. Kita beberapa kali atau sering kali menyaksikan, melihat majelis-majelis taklim yang ada di masjid atau majelis taklim yang ada di musola-musola di sekeliling kita. Para kiai, para asatid, para gus dan para habaib di tempat-tempat itu mengajarkan ilmu fikih dengan berpegang pada sebuah kitab yang memiliki nama Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, atau kitab ini juga memiliki nama lain dengan judul Masailut Ta'lim. Penulis dan pemilik kitab Muqaddimah Hadramiyah atau nama lain dari kitab ini adalah Masailut Ta'lim, yang akan kita bahas biografinya pada kesempatan kali ini. Siapakah beliau? Beliau adalah sosok figur ulama yang dikenal dengan sebutan Asy-Syaikh Ba Fadl. Kira-kira Asy-Syaikh Ba Fadl ini memiliki nama asli seperti apa? Beliau dilahirkan di tahun yang keberapa? Dan beliau wafat di tahun berapa? Dan bagaimanakah perjalanan hidup beliau? Inilah kiranya yang penting untuk kita ketahui, kita mengenalnya, demi supaya kita juga bisa mendapatkan keberkahan hidup dari sosok figur ulama seperti Asy-Syaikh Ba Fadl ini. Asy-Syaikh Ba Fadl memiliki nama asli Abdullah, dan beliau memiliki ayah yang bernama Abdurrahman. Kakek beliau bernama Abu Bakar, dan beliau dari sebuah keluarga yang ada di daerah Yaman atau berada pada provinsi Hadramut, dan kota beliau hidup adalah kota Tarim. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ba Fadl Al-Hadrami At-Tarimi. Ini merupakan salah satu bukti yang tidak bisa terbantahkan bahwa mulai dari sejak zaman-zaman terdahulu banyak bermunculan ulama-ulama dari negara Yaman. Banyak bermunculan ulama-ulama dari provinsi Hadramaut. Banyak bermunculan para ulama yang terlahir dan tumbuh kembang dari kota Tarim. Sehingga para ulama-ulama ini juga memiliki andil yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat muslim. Masyarakat muslim kita semuanya menjadi terdidik, menjadi terarahkan, menjadi masyarakat muslim yang berpendidikan karena pengaruh dan juga jasa dari ulama-ulama yang luar biasa, dan di antara beliau semuanya adalah ulama-ulama yang terlahir dari negara Yaman, yang terlahir dari provinsi Hadramaut, yang terlahir dari kota Tarim. Beliau Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ba Fadl merupakan salah seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 850 Hijriah. Itu artinya beliau adalah sosok figur ulama yang muncul, yang terlahir di pertengahan abad yang ke-9 Hijriah.
Lalu kemudian beliau wafat pada tahun 918 Hijriah. Artinya berarti beliau itu wafat 7 tahun dari kewafatan Imam Suyuti. Beliau wafat 7 tahun dari kewafatan As-Sayyid Nuruddin As-Samhudi. Setelah dari kewafatan atau tahun kewafatan Imam Suyuti, kewafatan dari Al-Imam As-Samhudi, 7 tahun berikutnya adalah tahun kewafatan dari Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini. Beliau merupakan salah seorang ulama yang asli berdarahkan Arab, dan beliau merupakan keturunan dari Bani Qahtan. Oleh karena itu, di akhir nama beliau mendapatkan julukan Al-Qahtani. Awal mulanya beliau belajar kepada ayahanda beliau sendiri, karena memang keluarga beliau ini merupakan keluarga yang sangat kental dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga beliau ini merupakan figur keluarga yang sangat kental sekali dengan nuansa ilmu-ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam bidang ilmu fikih dan di dalam bidang ilmu lughatul Arabiyyah. Sehingga beliau ketika masa-masa kecil, masa-masa balita hidup di tengah-tengah keluarga yang seperti ini, beliau banyak mendapatkan pengaruh tentang bagaimana istilah-istilah ilmu fikih. Beliau banyak mendapatkan pengaruh tentang istilah-istilah yang ada di dalam ilmu lughatul Arabiyyah. Sehingga hal-hal yang seperti itu menjadi tidak asing lagi bagi beliau mulai dari usia balita. Dari keluarga yang soleh, orang tua yang soleh, sanak famili yang soleh, kental dengan keilmuan, kental dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ayal kalau kemudian ketika beliau masih berusia tamyiz, belum sampai masuk pada usia baligh, beliau sudah khatam Al-Quran, menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Dikatakan bahwa ketika beliau itu masih berusia 7 tahun, beliau sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Setelah itu kemudian belum sampai usia 11 atau 12 tahun, beliau sudah menghafalkan banyak sekali matan-matan kitab, karena beliau langsung belajar kepada orang tuanya, mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan langsung dari orang tuanya, sehingga beliau banyak menguasai ilmu-ilmu dasar dari syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu di dalam ilmu fikih, baik itu di dalam ilmu lughah, baik itu di dalam ilmu akidah, baik itu di dalam ilmu hadis. Beliau mendapatkan tempaan-tempaan seperti ini langsung dari pendidikan orang tua beliau sendiri, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadl. Setelah itu kemudian beliau belajar kepada ulama-ulama yang hidup di daerah Tarim itu sendiri. Saat itu muncul 2 ulama besar yang ada di kota Tarim yang kemudian menjadi guru dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini, yaitu diantaranya adalah seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Asy-Syaikh Al-Habib Umar Al-Muhdar. Beliau belajar langsung kepada beliau dan mendapatkan pendidikan di dalam ilmu tafsir, mendapatkan pendidikan di dalam ilmu hadis, mendapatkan pendidikan di dalam ilmu lughatul Arabiyyah langsung dari beliau, sosok figur ulama yang dikenal dengan sebutan Asy-Syaikh Al-Habib Umar Al-Muhdar. Beliau kemudian juga belajar kepada salah seorang ulama besar yang waktu itu tinggal di kota Tarim, yaitu beliau Al-Habib Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Al-Idrus. Dari sosok figur 2 ulama inilah kemudian yang membentuk karakteristik dari tabiat peringai yang ada pada pribadi Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Dari sisi kedisiplinan, dari sisi ketekunan, dari sisi semangat, dari sisi pribadi akhlak yang luhur, beliau dapatkan itu semuanya mulai dari pendidikan ayahanda sendiri, lalu kemudian kepada Syekh Umar Muhdar, dan kemudian juga dari Al-Habib Asy-Syaikh Abdullah Al-Idrus. Di beberapa waktu berikutnya ketika beliau sudah mulai masuk pada usia-usia remaja, beliau melanjutkan pendidikan, belajar, menyantri di kota Mekah Al-Mukarramah. Di situ pun beliau juga berjumpa dengan banyak ulama-ulama yang tinggal di kota Mekah saat-saat itu. Tercatat di dalam kitab An-Nurus Safir ini, beliau setidaknya minimal memiliki sekitar 8 orang guru utama
selain 3 orang yang kita sebutkan di awal. Ada 8 lagi berikutnya yang kemudian menjadi guru utama beliau saat itu beliau hidup di negara Yaman ataupun ketika beliau berdiam diri di kota Mekah. Di antara beliau semuanya, guru-guru beliau adalah diantaranya adalah Syekh Abdullah Bamahramah. Kita mengenal seperti apa kealiman, keluhuran, ketinggian makom yang dimiliki oleh beliau Syekh Abdullah Bamahramah ini. Di antaranya juga beliau memiliki guru yang bernama Syekh Al-Faqih Muhammad bin Ahmad Bafadl. Lalu kemudian juga beliau memiliki guru yang bernama Syekh Al-Qadhi Burhanuddin Ibrahim bin Ali Ibnu Dhahirah, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Dhahirah. Beliau juga memiliki guru yang bernama Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Nasiruddin Muhammad bin Abu Bakar Al-Maraghi. Beliau juga memiliki guru yang bernama Al-Imam Syekh Al-Arif Billah Ibrahim bin Muhammad Bahurmuz. Beliau juga memiliki guru yang dikenal dengan sebutan Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Bajarfil. Di antara guru-guru beliau tadi itu, ada yang hidupnya di negara Yaman, ada yang hidupnya di kota Mekah, dan dari beliau-beliau semuanya lah Syekh Abdullah Bafadl, penulis kitab Muqaddimah Hadramiyah, mendapatkan pendidikan dan tempaan ilmu dari tangan-tangan beliau semuanya. Dari guru-guru yang seperti ini, ditambah dengan ketekunan, keuletan, semangat yang besar dari sosok pemuda yang bernama Syekh Abdullah Bafadl ini, di hari-hari berikutnya beliau mendapatkan izin dari para guru untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan pengajaran, bahkan beliau diizinkan untuk menjadi mufti, bahkan juga menjadi qadhi, ditawarkan untuk menjadi qadhi di hari-hari berikutnya. Saat beliau itu mulai membuka majelis taklim, membuka majelis-majelis ilmu, banyak para pemuda yang datang kepada beliau untuk menjadi santri kepada Syekh Abdullah Bafadl ini. Dari santri-santri beliau yang total semuanya hampir ratusan seperti itu, muncul beberapa nama ulama yang berasal dari santri-santri beliau ini. Di antaranya salah seorang yang kita kenal dengan sebutan Syekh Baqusyair, atau salah satu kitab beliau yang populer di hari-hari sekarang, yaitu kumpulan fatwa beliau yang dikenal dengan sebutan Al-Qalaid. Kitab ini merupakan tulisan dari Syekh Baqusyair, yang mana Syekh Baqusyair ini merupakan salah satu dari santri-santrinya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl, penulis kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Ini merupakan salah satu bukti bahwa beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, kehidupan yang luar biasa, bermanfaat kepada orang-orang di sekelilingnya, bahkan manfaat itu bisa kita rasakan hingga pada hari-hari sekarang ini. Beliau hingga kemudian terus menekuni yang seperti ini, walaupun dengan kondisi alam di kota Tarim yang ekstrim seperti itu, tanpa ada banyak pohon-pohonan, udara yang panas, kondisi iklim yang tidak menentu, beliau tetap tekun, beliau tetap sabar, beliau tetap semangat untuk mengajarkan dan menyampaikan ilmu-ilmunya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian ketika beliau itu masuk pada usia-usia 68 tahun, yaitu lebih tepatnya ketika pada tahun 918 Hijriyah. Kemudian beliau ini sakit, hingga dari sakit inilah kemudian beliau wafat dan meninggalkan kehidupan alam dunia ini. Saat-saat seperti itu, ketika beliau ini wafat, beliau dimakamkan di sebuah daerah yang disebut dengan daerah Syehir. Di daerah Syehir inilah kemudian beliau itu dimakamkan, dan kemudian sampai hari ini pun makom beliau tetap diziarahi oleh para santri dan juga masyarakat muslim yang ada di daerah sana. Sehingga dari sini merupakan salah satu bukti bahwa para masyarakat muslim, para kalangan santri, para kalangan ulama hingga detik ini masih melakukan tabarruk, mengalap barokah dari sosok ulama, orang yang soleh, orang yang alim seperti Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl tersebut. Hingga kemudian kitab beliau yang berjudul Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ini muncul keberkahannya di tengah-tengah masyarakat. Sampai kemudian salah seorang ulama besar yaitu Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami menulis syarah terhadap kitab Al-Muqaddimah Hadramiyah ini, yang mana kitab syarah tersebut kita kenal dengan sebutan kitab Al-Manhajul Qawim. Dan di antaranya juga kitab Al-Manhajul Qawim ini diberikan catatan lebih lanjut yang muncul kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah. Demikian juga kita mengenal kitab Hasyiatut Tarmasi, yang mana sebenarnya kitab Hasyiatut Tarmasi ini merupakan catatan tambahan
informasi-informasi kelanjutan terhadap kitab Al-Manhajul Qawim. Di antaranya lagi, kita mengenal juga kitab Busyrul Karim, yang mana sebenarnya kitab Busyrul Karim itu sendiri merupakan syarah terhadap kitab Masailut Ta'lim, yang mana kitab Masailut Ta'lim merupakan nama lain dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ini semuanya merupakan bukti nyata, bukti fakta yang tidak bisa terbantahkan, bagaimana ulama-ulama terdahulu memiliki peduli yang sangat besar sekali terhadap buah karya tulis pemikiran dari ulama-ulama seperti beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini. Sehingga dari situ kita sebagai masyarakat muslim biasa, penting kiranya bagi kita untuk mengalap barokah dari ulama-ulama yang seperti ini, mengambil keberkahan, mengambil kemanfaatan dari pemikiran-pemikiran, karya tulis dan juga kehidupan dari sosok figur seperti beliau ini. Sehingga teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama terdahulu, mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita semuanya, sehingga kita semua betul-betul bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.